Bahkan ada praktek-praktek pembiaran, pelanggaran, dan diskriminasi terhadap LGBTIQ yang justru malah bertentangan dengan konstitusi kita gitu. Smart viewers, di Indonesia LGBTIQ tidak luput dari yang namanya diskriminasi. Dari cacian, makian, sampai dengan aksi kebencian. Kehidupan LGBTIQ di Indonesia juga semakin terancam karena minimnya perlindungan. Berbagai kasus juga ditemukan di mana LGBTIQ dipidanakan. Dari anggota TNI yang dipenjarakan sampai dengan sekolah yang terancam diberhentikan. Halo Smart Viewers, balik lagi di Good Talk di Binus TV. Hari ini kita dapat kesempatan untuk ngobrol seputar perjuangan dari teman-teman kita gitu bersama dengan Kak Naila Rizky Zakia. Ya, halo Kak Nay. Halo Anissa. Apa kabarnya nih? Baik. Alhamdulillah. Kak Nay, sebelumnya makasih ya udah mau ngobrol di Good Talk Binus TV, dan untuk Smart Viewers juga menyangkut topik kita hari ini adalah tentang perjuangan teman-teman kita, teman-teman LGBT. Pas banget dengan topik episode kali ini ya Kak, karena kita semua harus setara anti diskriminasi. Nah, betul. Nah, Smart Viewers, karena ini perwakilan dari Koalisi Kami Berani yang udah aku sebutin sebelumnya dan aktif juga di Jakarta Feminis kayak ya. Nah, tapi karena sebelum kita ngobrolin lebih jauh, aku mau tahu dulu dong, Koalisi Kami Berani ini menyuarakan dan memperjuangkan apa sih Kak? Oke, jadi mungkin sebelumnya aku kenalkan Koalisi Kami Berani itu apa ya. Jadi Kami Berani adalah koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari berbagai organisasi, individu, ataupun komunitas yang punya ide yang sama untuk memperjuangkan hak-hak kesetaraan dan keberagaman bagi kelompok gender minoritas dan seksual. Karena kita tahu teman-teman LGBTIQ itu sebenarnya mereka punya hak yang sama seperti kita, tapi sayangnya ada banyak sekali pelanggaran dan diskriminasi terhadap teman-teman LGBTIQ sehingga mereka nggak bisa dapat hak-hak itu. Iya. Gitu. Oke. Nah, karena teman-teman koalisi ini kan memperjuangkan hak ya untuk bisa setara dan tidak didiskriminasi ya, karena kan seperti yang kita tahu banyak kasus-kasus atau kejadian ya, gitu, yang harus terus diperjuangkan gitu. Nah, kalau sejauh ini Kak, gitu dari catatan teman-teman koalisi, perlindungan terhadap teman-teman LGBTIQ sendiri di Indonesia kayak gimana Kak? Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin secara konstitusional gitu ya, Undang-Undang Dasar kita itu kan menjamin semua orang ya tanpa terkecuali itu punya hak yang sama, kedudukannya sama di mata hukum, mau dia itu berlatar belakang agama, etnis, bahkan juga orientasi seksual ataupun gender, itu semua diperlakukan sama. Secara tertulis, secara konstitusi seperti itu gitu ya. Jadi ada kewajiban sebenarnya dari negara untuk memberikan perlindungan kepada teman-teman LGBT. Tapi sayangnya karena ada stigma di masyarakat dan tingginya diskriminasi, kita bisa lihat bahwa perlindungan itu minim sekali diberikan oleh negara. Bahkan ada praktek-praktek pembiaran, pelanggaran, dan diskriminasi terhadap LGBTIQ yang justru malah bertentangan dengan konstitusi kita gitu. Jadi kalau kita ngomongin soal perlindungan LGBT, secara tertulis harusnya bagus, tapi ternyata secara praktek jauh banget, jauh panggang gitu ya dari api gitu. Oke, secara tertulis ada di konstitusional, tapi secara praktiknya apa bisa dibilang kurang ya Kak? Maksud aku karena mungkin mayoritas masyarakat kan menganggap ada stigma tadi ya kepada teman-teman LGBTIQ khususnya gitu. Itu sangat berpengaruh nggak sih Kak terhadap penegakan konstitusionalnya sendiri? Iya, benar banget. Kayak hal dasar aja ya gitu yang dijamin konstitusi soal hak untuk dapat pendidikan, hak untuk dapat kesehatan. Kalau kita lihat di lapangan gitu ya, banyak teman-teman transpuan yang sampai sekarang itu bahkan punya KTP aja enggak. Gimana dia bisa akses layanan publik dasar seperti kita gitu kan. Itu kita bisa lihat bahwa ternyata memang banyak sekali hak-hak dasar teman-teman LGBTIQ itu yang nggak terpenuhi. Nah sayangnya situasi ini tertutup dengan stigma atau stereotip di masyarakat yang kemudian
yang muncul ketika ngomongin LGBT itu kayak kebencian aja ya kepada mereka gitu. Karena LGBT ini dilihat sebagai I don't know ya, konsep, ideas, padahal kan LGBT manusia gitu. Betul. Kan ya. Yang kemudian punya ekspresi, punya orientasi seksual yang tidak heteronormatif gitu. Nah, ini yang kemudian menutup mata publik dan juga pemerintah terhadap kondisi real dari teman-teman LGBT. Apa sih sebenarnya yang diperjuangkan teman-teman LGBT ini? Mereka cuma mau hidup sama dengan kita. Betul. Bisa sekolah, bisa dapat pekerjaan yang layak, bisa survive sama hidupnya gitu kan. Jadi itu hal dasar yang diperjuangkan oleh teman-teman LGBTIQ yang kemudian terpinggirkan karena tingginya stigma dari masyarakat itu tadi. Nah, oke Kak, ini ngomong-ngomong soal stigma, ya kan beberapa waktu lalu ini sempat ada case yang happening tentang toilet, salah satu toilet gender neutral gitu di salah satu sekolah di Jakarta gitu. Banyak kontroversinya ya Kak, ada yang pro, ada yang kontra gitu. Nah, Kak Naya sendiri sebagai perwakilan dari koalisi Kami Berani melihat kondisi yang kayak gitu gimana sih? Iya, sebenarnya pertama kita apresiasi ya, ada sekolah yang mau memberikan ruang yang aman buat semua orang gitu ya. Tapi yang kedua kita sangat menyayangkan bagaimana ini di framing gitu ya, di framing oleh kelompok-kelompok tertentu untuk kemudian menimbulkan kebencian gitu ya kepada teman-teman LGBTIQ gitu. Karena sebenarnya kalau kita ngomongin toilet, balik lagi ke fungsi awalnya gitu ya, toilet itu kan adalah tempat ruang privat yang harusnya bisa bikin kita comfortable untuk menggunakan. Benar. Ya, membuat kita kayak nyaman, aman. Itu kenapa ada toilet gitu kan. Nah, adanya toilet neutral gender itu kan sebenarnya bertujuan untuk memberikan ruang aman, ruang privat yang nyaman bisa digunakan oleh siapapun. Karena namanya juga neutral gender, sebenarnya perempuan juga bisa pakai gitu. Betul. Kan, laki-laki juga bisa pakai gitu kan. Cuman dia memang memberikan secara khusus bagi orang-orang yang mungkin merasa kalau aku ada di toilet yang tersegregasi nih, laki-laki atau perempuan, kayaknya aku merasa nggak aman deh. Kayaknya aku merasa mungkin dilecehkan bahkan, karena banyak banget ya di luar sana teman-teman yang kemudian mengalami pelecehan ketika mengakses toilet tertentu gitu. Kalau dalam konteks teman-teman LGBTIQ misalnya teman-teman transpuan itu sering banget dapat pelecehan seksual di ruang toilet laki-laki. Dia nggak bisa ke toilet perempuan, disuruh ke toilet laki-laki. Terus ketika di toilet laki-laki dia dapat pelecehan gitu. Jadi menurutku, dan sebenarnya orang-orang Indonesia tuh terbiasa dengan toilet yang nggak ada gendernya gitu ya, toilet bersama kita biasa gitu. Kayaknya di daerah-daerah masih banyak banget fasilitas publik yang toiletnya itu bisa dipakai bersama bergantian gitu kan. Jadi kenapa kemudian kita mempermasalahkan ini ada gitu? Karena kan tujuannya baik ya, untuk memberikan rasa aman, untuk memberikan ruang privat agar orang bisa nyaman, terhindar dari rasa malu, terhindar dari rasa khawatir atas pelecehan dan lain-lain sebagainya. Jadi kita sangat menyayangkan ada pihak-pihak yang kemudian menggunakan isu ini untuk menyiram bensin pada kebencian terhadap teman-teman LGBTIQ itu. Iya, betul sih Kak. Karena tadi benar kata Kak Nay, adanya framing ini buat masyarakat semakin kayak dibakar gitu. Bener. Ya kan? Apalagi kadang-kadang di sosial media kan orang nggak banyak cari tahu dulu ya. Betul. Gitu. Terus ada satu yang nyulut apinya, semuanya jadi merembet kemana-mana. Sampai merembet juga ke Kemdikbudristek nih Kak. Sama P2G gitu juga mengancam untuk ditutup dan dipidanakan. Wah, ngeri banget. Apa-apa sekarang pakainya ini ya, hukum pidana gitu. Tapi kayaknya itu udah jadi pola ya Kak, yang sering gitu dilakuin sama negara gitu, khususnya untuk teman-teman kaum minoritas. Itu bener atau nggak sih Kak Nay? Sebenarnya kalau kita ngelihat ya, faktanya teman-teman LGBTIQ itu didiskriminasi, itu yang pertama. Yang kedua, dia mau dipidanakan. Jadi sebenarnya yang ancaman itu siapa sih? Kalau masyarakat ngelihat bahwa LGBT ini ancaman, apa sih bentuk ancamannya? Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Teman-teman LGBT yang dapat ancaman. Betul. Ancaman diskriminasi, ancaman kriminalisasi gitu. Seperti yang tadi Anissa sampaikan, udah ada pola nih. Setiap ada isu LGBT gitu ya, LGBT mau hidup baik-baik saja gitu kan, memperjuangkan hidupnya, haknya,
mau didiskriminasi, mau dikriminalisasi. Nah ini yang justru sebenarnya inkonstitusional tadi gitu ya, bertentangan sama konstitusi. Kenapa? Karena setiap orang punya hak yang sama loh di negeri ini. Mau dia itu pengen punya sekolah, pengen bisa sekolah dengan aman, mau dia pengen punya pekerjaan dengan aman, semuanya itu dijamin oleh konstitusi kita, sama haknya gitu, nggak ada bedanya gitu. Nah ini yang kemudian kita lihat sebagai pembiaran atau pengabaian terhadap hak-hak teman-teman LGBT, karena ketika ada situasi seperti ini justru teman-teman LGBT yang didiskriminasi, dikriminalisasi, malah negara nggak ngapa-ngapain nih gitu. Padahal kan harusnya negara melakukan sesuatu nih. Praktek-praktek kriminalisasi mengancam untuk ditutup itu kan melanggar hukum. Apa salahnya bikin punya toilet satu lagi gitu kan? Kan nggak ada salahnya. Orang prinsip-prinsip dalam pendidikan itu adalah hak atas pendidikan, prinsip utamanya kan juga soal non diskriminasi ya. Jadi harusnya Kementerian Pendidikan ataupun sektor-sektor pendidikan itu pegang teguh tuh prinsip non diskriminasi di luar dari value-value yang mereka percaya. Jadi harus non diskriminasi itu yang dikedepankan. Karena kadang-kadang juga nih pemerintah terlalu sering ya menggunakan hukum pidana ini kadang-kadang sebagai langkah pintas untuk meredam amarah yang ada di masyarakat gitu kan Kak. Tapi sebetulnya kan tidak boleh. Iya betul. Karena konstitusional tadi, smart viewers. Nah, Kanai, ini untuk menutup obrolan kita walaupun singkat ya. Kita pengen tahu nih Kanai, apa sih yang perlu diperbaiki dan ditambah ya untuk negara kita ini, mungkin menyusun sebuah regulasi kah atau aturan kah yang tidak mendiskriminasi teman-teman LGBTIQ Kanai? Iya, betul banget. Sebenarnya yang paling penting saat ini dibutuhkan adalah jaminan hukum bahwa teman-teman ini nggak akan dapat diskriminasi ataupun praktek-praktek pelanggaran HAM lainnya. Jadi ke depan memang harus didorong pemerintah untuk bisa menyediakan gitu ya jaminan tersebut, menyediakan fasilitas, menyediakan jaminan hukum. Dan sekarang teman-teman koalisi Kami Berani juga tengah mempersiapkan rancangan undang-undang anti diskriminasi gitu ya. Karena saat ini kita cuma punya undang-undang anti diskriminasi yang berbasis rasial, padahal diskriminasi itu bisa berbasis gender gitu kan, termasuk juga berbasis SOGI-SC kalau dalam konteks LGBTIQ gitu. Nah jadi itu salah satu yang sedang diperjuangkan. Yang kedua sebenarnya tidak hanya kepada negara, publik juga sebenarnya harus melihat fakta realnya yang terjadi seperti apa sih. Apakah teman-teman LGBTIQ itu sudah mendapatkan hak yang sama seperti kita gitu ya. Siapa sebenarnya ancaman yang selama ini kita khawatirkan tuh ancaman seperti apa? Apakah justru stereotip terhadap teman-teman LGBT itu yang sebenarnya menjadi ancaman gitu ya? Maksudnya upaya-upaya untuk menakut-nakuti masyarakat itu yang jadi ancaman gitu ya. Nah itu yang harus kita kritisi gitu ya sebagai masyarakat yang katanya kita negara HAM dan demokrasi gitu. Jadi harusnya kita mengedepankan prinsip-prinsip HAM dan demokrasi dalam berkehidupan, berbangsa dan bernegara gitu. Bukan justru dilanggar terus-terusan ya kayak. Iya. Udah lelah ya dengernya ya. Apa-apa diskriminasi, apa-apa kriminalisasi gitu. Nah, semoga smart viewers ini tercerahkan ya dengan obrolan kita di episode kali ini, Kanai. Tapi kalau misalnya smart viewers mau denger penjelasan yang lebih mendalam lagi, boleh ya kan nanti kita ngobrol lagi ya. Gitu. Boleh juga smart viewers komen gitu. Kira-kira mau cari tahu atau butuh insight gitu, pencerahan mungkin, boleh langsung aja komen di YouTube channelnya Binus TV, like dan subscribe juga YouTube channel Binus TV, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Anissa. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Ya, bye bye smart viewers.